Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam uh, pertemuan kedua pemrograman dasar. Kali ini yang akan saya coba berikan adalah mengenai pengertian algoritma, karena algoritma ini sangat fundamental, sangat mendasar bagi seorang yang ingin berkecimpung di dunia informatika, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat apakah programming itu programming menurut situs yang saya tulis adalah cara untuk menginstruksikan komputer untuk melakukan berbagai tugas, ya. Jadi misalnya kita ingin memberikan tugas kepada komputer untuk menghitung, mencetak, menggambar, menampilkan data dan sebagainya, itu adalah termasuk programming. Tentu saja untuk melakukan atau memberikan perintah ini ada beberapa tahap, yaitu kita harus memiliki input, proses, dan output, ya. Kalau inputnya benar, prosesnya benar, maka outputnya benar. Tapi kalau datanya salah, prosesnya salah, maka datanya pun akan salah. Jadi harus kita benar-benar melihat datanya dan prosesnya untuk menghasilkan input yang benar. Nah, bagaimana cara menginstruksikan perintah kepada komputer? Yaitu dengan cara menuliskan kode-kode perintah tertentu yang sesuai dengan algoritma dan sintak tertentu, ya. Sintak ini artinya aturan penulisan. Jadi kalau misalnya pemrograman Java dengan Visual Basic ini akan berbeda. Itu juga dengan bahasa Python. Tapi yang akan tetap adalah algoritmanya. Jadi algoritma ini harus benar-benar dipegang sebagai dasar kita untuk menekuni dunia informatika, ya. Kadang-kadang kita hanya menghafalkan sintak tertentu dari bahasa tertentu, bahasa pemrograman tertentu, ini akan salah, ya. Karena apabila diterapkan pada bahasa pemrograman bisa menjadi sebuah kesalahan. Tetapi satu algoritma jika diterapkan pada bahasa pemrograman yang lain, maka dia akan tetap bisa diimplementasikan. Jadi yang lebih penting adalah algoritmanya, ya. Selanjutnya, ya, algoritma itu apa, ya? Menurut ulasan Rizwan Abidin, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk penghitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Di sini ada kata kunci berurutan, ya. Jadi sebetulnya yang kita lakukan sehari-hari itu semuanya merupakan sebuah algoritma jika kita ingin melakukan sesuatu. Contohnya, jika Anda ingin memasak mie, ya, tidak mungkin tiba-tiba mie-nya langsung terhidang di atas piring, tapi harus melalui sebuah langkah-langkah tertentu. Misalnya, satu, memasak air atau mengambil air di dalam panci, lalu diletakkan di atas kompor, kompor dinyalakan. Jika sudah panas airnya, ambil sebungkus mie,
gunting bungkusnya atau buka bungkusnya, lalu masukkan mie ke dalam panci yang airnya sudah mendidih, aduk-aduk. Jika sambil menunggu matang, siapkan bumbunya di atas piring. Jika sudah matang, masukkan mie ke atas piring, lalu aduk-aduk mie dengan bumbu sampai tercampur, lalu siap untuk dihidangkan. Jadi seperti itu ya, meskipun itu bukan angka-angka, bukan masalah yang aritmetika, tapi sebetulnya semua kehidupan manusia itu berdasarkan algoritma ya. Oke, lanjut. Cara menyajikan algoritma adalah dengan sedukut, lalu dengan menggunakan gambar atau bagan yang disebut dengan flowchart. Sedukut itu apa? Ya, sedukut adalah deskripsi tingkat tinggi informal serta ringkasan algoritma pemrograman menggunakan konveksi struktural dalam bahasa pemrograman ya. Dan juga ditampilkan supaya dibaca oleh manusia ya, dan bukan mesin. Jadi supaya kita ini mudah untuk menganalisa urut-urutannya sudah benar atau belum ya. Jadi seperti itu. Kemudian sedukut ini juga mirip dengan bahasa pemrograman karena dari dasar katanya sendiri itu dari pseudo, yaitu artinya imitasi, menyerupai atau mirip, dan code artinya adalah kode bahasa pemrograman. Biasanya sedukut ini bisa ditulis biasa, tapi secara konvensi atau sudah diakui secara internasional itu biasanya menggunakan mirip-mirip bahasa tertentu ya, seperti Pascal, C++, Basic dan lainnya. Biasanya Pascal ya. Lanjut. Fungsinya untuk apa sih? Sedukut untuk mempermudah penggunaannya ya. Kemudian sebagai dokumentasi, kemudian membantu penggunaannya dalam menulis sebuah algoritma ya. Bagian-bagian dari sebuah sedukut adalah satu, judulnya, deskripsi ya, deklarasi variabel dan konstanta, implementasi ya. Nanti kita akan lanjutkan ya. Nah, ini contoh waktu Anda mungkin di SMP atau SMA ya, tentu pernah ya belajar tentang fisika, matematika atau apapun ya. Nah, misalkan di sini ada soal, hitunglah kecepatan sebuah benda bila jarak antar dua tempat adalah 10 km dan waktunya adalah 2 jam. Biasanya waktu SMA kita akan menulis seperti ini penyelesaiannya, yaitu diketahui jarak 10 km. Kemudian waktunya adalah 2 jam. Ditanya kecepatan. Kita lihat di sini ada 3 variabel. Variabel itu adalah yang digunakan untuk menyelesaikan perhitungan. Coba Anda lihat di sini. Variabelnya ada 3, yaitu S, T, dan V. Di mana masing-masing variabel memiliki nilai, yaitu jarak nilainya 10 km dan waktunya adalah 2 jam. Nah, yang perlu dihitung adalah V, yaitu kecepatan. Di sini ada 2 input, yaitu 2 masukan yang perlu dimasukkan supaya bisa dicari kecepatannya, maka perlu ada masukan. Di sini variabel apa yang dimasukkan adalah jarak dan waktu ya. Sedang menjadi yang akan dihitung adalah kecepatan. Nah, seperti ini ya.
Rumusnya V adalah S per T. S-nya tadi 10, T-nya 2, maka V-nya adalah 5 km per jam. Bagaimana menuliskannya? Nah, tadi ya sudah disebutkan ada 3 variabel, yaitu V, S, dan T. Nah, pseudocode di sini Anda melihat di sini ada judulnya adalah program menghitung kecepatan. Ini judulnya. Nanti kalau Anda membuat jangan dikasih judul ini untuk memudahkan Anda saja ya. Jadi misal tadi program menghitung kecepatan ya. Ini biasanya tidak ada spasi. Kalaupun ada seperti ini supaya bisa membedakan jarak antar kata, kita kasih underscore ya, underscore. Deklarasi variabelnya apa saja? Ya, tulis var, kemudian v, s, t. Double ini jenis angkanya ya. Berarti kita mendeklarasikan 3 buah variabel. Nah, cara menghitungnya, menyelesaikannya adalah kita tetapkan ya. Kita kasih nilai S sama dengan 10, ini adalah memberi nilai kepada S. S dimasukkan ke 10 dimasukkan ke dalam S, 2 dimasukkan ke dalam T. Ini adalah namanya adalah assignment, penugasan ya. Ini kemudian V-nya sama dengan S per T. Nah, di sini. Lalu hasilnya ditulis. Tuliskan hasilnya V. 10, S-nya 10, T-nya 2, lalu V sama 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini adalah cara yang sederhana. Kemudian flowchart. Mungkin ada yang sudah mengenal flowchart atau bagan ya. Ada juga mungkin ada yang belum. Di sini akan saya coba berikan simbol-simbol dasar ya, nggak semuanya. Yang penting Anda sudah mengenal dulu, nanti simbol yang lain bisa kita kenalkan ya. Nah, simbol-simbol ini adalah seperti ini. Ada simbol terminator di sini, yaitu simbol awal dan akhir kegiatan. Kemudian di sini ada simbol proses, kotak bentuknya ya. Biasanya untuk assignment, lalu untuk perhitungan. Ini untuk data atau input, untuk memasukkan data. Ini untuk mencetak di dokumen, di dalam data. Ini untuk mencetak. Bagaimana caranya? Tadi sudah kenalkan bahwa ini memulai ya. Mulai kita tulis seperti ini, kasih tanda panah. Lalu yang dimasukkan adalah S dan T ya. Karena S dan T itu adalah input, maka kita tulis seperti ini, S, T ya. Kalau dia bukan input tapi sudah ada nilainya, kita bisa langsung tulis pakai kotak seperti ini, proses, yaitu S sama dengan 10, T sama dengan 2. Nah, ini bukan seperti ini tapi hanya kotak saja karena sudah ada nilainya. Nah, ini seperti ini. Karena dia ada sama dengannya, maka dia adalah proses ya, bukan input. Kalau input kita masukkan, misalnya kan biasanya kalau program kita disuruh masukkan jarak, masukkan waktunya. Nah, kita menggunakan ini. Nanti kalau sudah dicetak, hasilnya selesai. Ini juga bisa kita lakukan pada misalnya tadi memasak mie, berarti start, lalu tanda kotak, yaitu masukkan air, karena tugas penugasan ya, bukan memasukkan ya, penugasan ya. Terus masukkan air, taruh di atas kompor, itu semuanya menugaskan, berarti harus pakai sama dengan.
karena proses, ingat ya, proses. Tapi kalau memasukkan data seperti ini, mungkin waktu Anda masuk ke dalam si akad, waktu mau KRS, itu nama Anda kan untuk diproses Anda disuruh memasukkan NPM Anda. Maka NPM-nya dimasukkan. Nah, bentuknya seperti ini, masukkan NPM. Berarti di sini NPM. Lalu diproses misalnya di sini carilah. Nah, karena cari itu proses, maka lambangnya adalah kotak seperti ini. 4 bersih panjang. Ya. Ini Anda benar-benar harus pegang dasar-dasar ini karena akan sangat berguna. Kalau kita hanya menghafalkan sintaknya saja itu salah. Tapi yang perlu kita adalah memahami ya. Jadi kalau di dunia informatik ini banyak pelajaran yang bukan dihafal tapi dipahami ya. Kalau kita paham maka kita akan bisa mengimplementasikan atau menggunakan program yang algoritma sama di pemrogramannya. Misalnya kita mau membuat program tadi menghitung kecepatan di Android, maka kita harus mengikuti aturan-aturan penulisan di Android. Nggak boleh salah, itu sintaknya ya. Kemudian juga programnya sama kita terapkan di web, algoritmanya sama tapi aturan penulisannya beda nanti di web. Jadi itu ya. Jadi algoritma memegang kunci lebih penting ya. Bukan berarti Anda nggak harus, wah penting aku hafal algoritmanya, nggak perlu mengikuti sintak, itu juga salah ya. Dua-duanya penting, tapi yang lebih penting adalah algoritma. Oke, itu saja dulu mengenai pertemuan kedua, yaitu pengenalan algoritma. Mungkin nanti ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan lewat forum atau pada saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus berlatih, karena dengan semakin banyaknya berlatih, ilmu akan semakin melekat dan sempurna. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.